Kalau kita dari bicara kewenangan tadi, ya sebenarnya yang berhak melakukan pembinaan pengawasan BPD itu siapa? Itu tadi Pak Bupati melalui camat. Jadi seyogianya teman-teman di kecamatan secara intens tentu yang melakukan pembinaan dan pengawasan yang ada di wilayahnya, karena mereka yang tahu persis kondisi wilayahnya. Nah kami katakanlah bisa juga memberikan pembinaan pengawasan BPD seperti ini Pak. Kita bisa berdialog seperti ini manakala ada permintaan, misalkan permintaan narasumber atau permintaan kita melakukan komunikasi, sosialisasi dan seterusnya. Gitu ya. Tentu Dispermastis juga punya porsinya juga Pak, kan gitu ya. Jadi artinya semua pihak-pihak lembaga yang ada di Pemda ini sama-sama punya kewenangan masing-masing. Cuma tadi yang kami tegaskan untuk yang melaksanakan pembinaan pengawasan BPD itu adalah kecamatan. Tapi kita tahu juga Pak, kecamatan juga punya kelemahan. Jadi kita juga tidak memaksakan, artinya tidak harus notabene ideal kecamatan itu, karena kita tahu kondisi kecamatan yang ada, baik itu SDM-nya, baik itu anggarannya. Nah itu makanya, jadi kita sama-sama saling ini aja Pak, saling berkoordinasi, hanya mengingatkan, ayo kecamatan lakukan pembinaan, misalkan kecamatan nggak cukup, ya udah kita panggil siapa gitu ya. Oh anggarannya nggak bisa ya, nanti anggarannya dipikir dari mana gitu ya. Jadi jangan langsung serta-merta pokoknya kudu camat, anggarannya harus ada gitu ya. Jadi rutin harus dilakukan gitu ya. Itu kan susah juga. Jadi karena kita bicara struktur birokrasi. Nah yang berikutnya adalah tadi terkait dengan penjabaran, ya penjabaran yang ada di dalam DPA tadi ya Pak. Nah emang itu sebuah hal yang baru Pak, makanya tadi saya bilang bedanya APBDes yang dulu dengan yang sekarang seperti itu. Makanya RAB yang zaman dulu itu tidak dimasukkan di dalam APBDes, tapi kalau yang sekarang itu menjadi rincian di dalam APBDes. Cuma detail perhitungannya, analisanya, apa namanya kalau bahasa sipilnya itu TOS ya, take off sheet-nya itu, nah, atau analisa hasil satuan pekerjaan itu terpisah Pak dari APBDes. Makanya tadi BPD boleh bertanya, ini dapat semen sekian sak, tiba-tiba perhitungannya dari mana? Itulah yang dijelaskan di dalam analisa atau TOS tadi. Nah, itu teman-teman pendamping mungkin atau teman-teman di kaur perencanaan yang ada di desa. Nah, gitu ya. Itu yang bisa menjelaskan kalau terkait dengan detail penjabaran. Nah mungkin itu Pak. Terus untuk Pak Anang nah, tadi ya disampaikan bahwa indikasi penyimpangan. Nah ini banyak nih Pak. Jadi bayangkan Pak, ini selama saya di Inspektur Pembantu Khusus sejak tahun 2022 sampai 2023 saat ini, aduan yang masuk itu sudah lebih dari 50 aduan. Baik itu untuk di pemerintah desa sendiri maupun di organisasi yang lain. Nah tentu kami akan menindaklanjutinya. Yang pertama kami juga harus ikut sesuai dengan persyaratan aduan yang akan bisa kami tindaklanjuti. Yang pertama tadi harus ada identitas, yang kedua harus ada minimal informasi awal. Itu adalah salah satu upaya untuk menindaklanjuti aduan. Nah aduan itu bagaimana caranya? Nah sebagaimana kita tahu semua saluran aduan itu semua platformnya tersedia. Baik itu manual, baik itu lewat online, semua sudah ada, atau lewat aplikasi. Kalau di Kabupaten Klaten saya gampangnya bisa aduan itu dilayangkan kepada Matur Ibu. Bisa juga ke gubernur itu lewat lapor gub, kan gitu ya. Bisa juga lewat Pemkap itu Diskominfo ada namanya sepan lapor, nah gitu. Belum lagi yang di dinas-dinas seperti kesehatan ada Matur Dokter, belum lagi yang pendidikan apa. Nah itu adalah platform atau saluran yang disediakan untuk merespon aduan yang ada di masyarakat. Nah makanya tadi saluran tersebut itu sudah di berbagai OPD maupun di berbagai kantor itu sudah difasilitasi. Hanya saja berdasarkan SOP-nya mereka masing-masing Pak, kami juga tentu akan kesulitan bila mana kami menunggu disposisi dari katakanlah aduan yang dilayangkan kepada lapor gub. Kan lapor gub itu adminnya bukan kami Pak. Lapor gub itu katakanlah adminnya di tingkat provinsi. Nanti provinsi koordinasi dulu ke tingkat kabupaten. Kabupaten nanti disposisi seperti apa? Apakah aduan ini dilemparkan ke inspektorat atau tidak dan seterusnya. Nah gitu ya Pak ya. Nah yang berikutnya adalah bisa juga aduan itu dilayangkan secara tertulis Pak. Nah tadi ya,
Kalau tadi lewat online, nah bisa juga aduan tadi dilayangkan secara tertulis. Monggo itu silakan saja, karena semua kita ini tadi di dunia pemerintahan itu tidak ada sesuatu yang sempurna, gitu ya. Jadi kalau ibarat sebuah akuarium, kita itu sebuah kaca yang dilihat dari sisi kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang, itu airnya harus jernih, ya Pak ya. Pada kenyataannya tidak seperti itu, karena kita yang bekerja baik saja belum tentu dinilai baik. Nah, jadi untuk yang saluran aduan, bagaimana cara melaporkannya tadi, Pak? Jadi bisa lewat manual, bisa lewat online. Nah, tentu kalau masyarakat boleh nggak melaporkan ke BPD gitu kan? Ya boleh saja, Pak. Misalkan katakanlah saya masyarakat Sumberjo, saya melaporkan katakanlah tidak melalui PLD, saya melaporkan ke BPD dulu. Bisa saja karena BPD itu tadi, Pak, keterwakilan masyarakat. Nah, tinggal BPD menyampaikan lagi, menindaklanjutinya seperti apa, tapi berdasarkan kewenangan tadi, Pak ya. Nah, kan gitu. Terus yang berikutnya terkait dengan MONEF ya tadi ya. MONEF lagi, peran serta masyarakat. Nah, peran serta masyarakat. Nah, tadi di dalam Permendagri 73, jadi tadi semua itu masing-masing mengawasi desa, Pak. Bayangkan desa itu diplototin atau dilihat dari berbagai pihak. Baik itu eksternal, baik itu internal, baik itu penegak hukum dan seterusnya. Masyarakat juga mempunyai andil, Pak. Mempunyai andil untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa. Tentu ada keterbatasannya di dalam masyarakat. Masyarakat kita kan sendiri sekarang ini tahu ya Pak ya, psikologisnya seperti apa terkait dengan kacamata di dunia pemerintahan. Pokoknya pemerintahan itu ya pokoknya salah, ya kan? Lihat jalan lubang, ya sedikit-sedikit pokoknya foto lapor. Padahal kita kan juga tahu Pak, jalan itu saya kasih contoh aspal misalkan, ada terdapat lubang di depan sini Pak, lampu merah bendo. Itu jalannya kewenangan siapa Pak? Karena masyarakat taunya itu pokoknya jalan itu kudu apik. Mau bupati ke, mau desa ke, pokoknya jalan itu harus apik. Nah cuma kita secara birokrasi tidak serta-merta Pak. Jadi kabupaten pengen menindaklanjutinya, pengen nambel. Salah nggak ini? Kan bukan kewenangan kabupaten kan gitu ya. Berarti kita harus koordinasi dulu ke tingkat nasional. Boleh nggak kabupaten ini nambelin kan gitu ya? Kalau boleh, iya kan, baru kita tambel Pak. Karena pada saat anggaran itu keluar dari tingkat kabupaten untuk memperbaiki jalan yang berlubang tadi, nanti akan diperiksa Pak. Ini kewenangan siapa nambelin lubang ini di jalan ini, kan gitu ya Pak ya. Nah jadi seperti itulah ya sederhananya kita ini potret di masyarakat. Tapi mengkritisi itu boleh Pak. Boleh, mengkritisi itu nggak ada salahnya. Menyatakan pendapat itu nggak ada salahnya. Cuma tadi harus dipilah-pilah dan harus dipahami bagaimana mekanisme, prosedur dan seterusnya. Oke. Terus yang berikutnya dari Pak Siswanto, RKO. Nah ini Pak ya, ini hanya istilah aja Pak. Jadi kalau bahasanya tadi dana desa itu dengan istilah RAB, rencana anggaran biaya. Tapi kalau RKO ini adalah istilah dalam bantuan keuangan. Jadi bantuan keuangan baik itu gubernur maupun kabupaten, itu RAB itu diganti istilahnya jadi RKO, rencana kerja operasional. Padahal itu isinya sama Pak, cuma jenengnya aja, istilahnya aja berbeda gitu ya. Jadi sebenarnya RKO dengan RAB sama, prinsipnya sama, gitu ya. Terus untuk MONEF BPD yang ada di kecamatan, ya, misalkan kalau misalkan ada barang gitu ya pengawasan dengan kecamatan, terus melakukan MONEF tadi, ada kekeliruan katakanlah gitu. Oh ini kamu nggak bener nih, nggak sesuai dengan rencana, boleh nggak langsung di cancel, gitu ya. Nah kalau untuk di cancel tadi tentu punya kewenangan masing-masing Pak, karena penundaan pekerjaan itu nanti dampaknya juga seperti apa dilihat. Cuma yang jelas begini Pak, bila mana Bapak Ibu melakukan monitoring atau evaluasi, silakan tuangkan dalam catatan. Tuangkan dalam catatan hasilnya seperti apa, siapa yang harus menindaklanjutinya. Nanti kita lihat responnya Pak, responnya. Soal nanti pekerjaan itu akan ditunda atau seperti apa, nanti yang pengambil kebijakannya siapa Pak? Apakah di tingkat kecamatan kah? Apakah di tingkat kabupaten kah? Dan seterusnya. Saya kasih contoh Pak, yang baru-baru ini viral. Ada yang dari Mandong di sini? Nggak ada ya? Nah, Mandong kan kemarin viral Pak. Itu katakanlah itu perilaku ya Pak, perilaku. Nah itu kan salah seorang perangkat desa ya kan? Ya dua-duanya perangkat desa malah ya. Dua-duanya perangkat desa. Nah isunya kan seperti itu Pak. Nah kira-kira masuk Pak aduannya ke kami.
Nah, kami itu mengklarifikasi, pertama, sudah nggak dilakukan di tingkat bawah dulu Pak, baik itu di Pemdes. Pemdes sudah melakukan pembinaan belum sesama perangkatnya tadi? Oh belum. Nah, kalau belum nanti silakan dulu Pemdes dulu. Nanti kalau Pemdes sudah nanti naik lagi. Kalau misalkan Pemdes sudah Pak, tapi tetap bandel. Nah, kira-kira BPD tahu nggak? Ya kan ada isu atau permasalahan seperti itu. Kalau BPD dilibatkan, alhamdulillah Pak. Tapi biasanya BPD kadang nggak dilibatkan kan gitu ya. Makanya tadi tergantung hubungan tadi. Nah terus kalau seandainya katakanlah di tingkat BPD sudah, desa sudah, yang perkara mandor naiklah di tingkat kecamatan. Karena kecamatan itu juga sebagai orang tuanya desa Pak, yang melakukan pembinaan pengawasan tadi. Mereka harus memfilter terlebih dahulu. Lah yang menjatuhkan sanksi itu ada di kecamatan Pak. Boleh itu perangkat desa misalkan ditunda, katakanlah siltapnya misalkan ditunda dulu supaya kelakuannya baik dulu, atau misalkan diberhentikan sementara dulu, kita lihat kelakuannya gitu ya, boleh, itu kewenangan kecamatan. Jadi tidak serta-merta semuanya dinaikkan di tingkat kabupaten. Jadi kita berjenjang bertahap. Nah begitu juga di tingkat kabupaten, ada juga jenjang tahapannya ke atasnya. Jadi kita sama-sama harus memahami itu. Nah yang berikutnya terkait dengan Pak Soleh ya, Pak Soleh ya, betul ya? Pak Soleh ya. Nah ini adalah pengawasan BPD lemah, kira-kira siapa yang memberikan pembinaan? Nah tadi Pak, sebenarnya kita semua itu melakukan pengawasan, nah, intinya gitu ya. Cuma tadi benang merahnya di mana, gitu. Usutnya di mana. Kalau tadi misalkan BPD-nya lemah karena apa dulu nih Pak? Apa karena BPD-nya tadi yang tidak dilibatkan, atau kurangnya komunikasi dan seterusnya, atau seperti apa? Kalau misalkan BPD sudah menjalankan peran seperti yang tadi, yang di dalam Pergub 26 kan gitu ya, ternyata katakanlah tidak diindahkan, nah itu bisa naik ke jenjang berikutnya Pak. Artinya kelemahan tersebut atau nanti sanksi yang akan diberikan tentu pada yang bersangkutan tadi, bukan berarti BPD yang disalahkan gitu ya. Nah intinya itu kita sama-sama pokoknya melaksanakan tugas sesuai fungsinya dulu, intinya itu dulu. Nah selanjutnya terkait dengan hal-hal yang bersifat administrasi tentu juga jangan diindahkan atau jangan diabaikan. Kadang tuh BPD Pak, kalau teman-teman melakukan pemeriksaan di desa, mohon maaf ya, pada saat dilakukan pemeriksaan cross check Oknam buku kas BPD, buku BPD ada 4 ya Pak ya, E1, E2, E3, E4. Nah itu kan tadi yang saya bilang, buku E1 terkait dengan peraturan atau keputusan yang dilakukan oleh BPD. Yang kedua itu terkait dengan agenda. Terus yang ketiga kegiatan, nah gitu ya. Nah yang keempat itu apa namanya, data BPD. Nah kadang-kadang buku itu kosong Pak. Nah makanya kami itu kan bingung, apa iya selama tahun, misalkan tahun 2023 BPD tidak melakukan agenda kan gitu ya. Kadang itu notulennya nggak terisi gitu loh Pak, ya kan. Nah itu juga kasihan kan, jadi kita harus tadi saling mensupport lah. Kalau misalkan tadi BPD ingin melakukan rapat, monggo silakan ditulis di dalam bukunya agenda rapat atau kegiatan BPD apa, itu silakan ditulis. Atau agenda surat masuk, buku agenda tadi ya, itu surat-surat masuk, surat keluar, silakan dicatat. Atau keputusan BPD atau peraturan bersama yang sudah dilakukan oleh BPD itu ditulis nomor berapa kan gitu ya. Nah supaya jangan kosong Pak. Nah itu nanti kasihan, nanti masa desa yang nulis, kan itu sebenarnya tugas dari sekretaris BPD, karena dia yang lebih tahu terkait dengan agenda ataupun kegiatan yang dilakukan. Saya rasa itu Pak ya, mungkin tidak menjawab mungkin, tapi mudah-mudahan ini sangat membantu, dan saya yakin dan percaya hubungan kita artinya tidak semata-mata hanya habis sampai di sini, tapi insya Allah kita akan lanjutkan seterusnya. Yang penting kita tadi sama-sama saling mengingatkan dan selalu menjalin komunikasi dan koordinasi. Itu saja Bu. Itu saya rasa waktu saya kembalikan ke Pak Moderator. Ya, terima kasih, tepuk tangan dulu ke Pak Arya. Luar biasa. Saya kira masih banyak pertanyaan dari Bapak semua, cuma waktunya maaf